Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Jin Hyuk ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau menonton part sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Oh ya, BTW di deskripsi juga ada link untuk traktirin kopi bagi kawan-kawan yang mau membantu agar channel ini bisa terus update setiap harinya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part terakhir kemarin itu berakhir di mana kakek pemimpin demon yang bernama Nitsuje, juga bangsawan vampire kelas atas alias kepala keluarga yang bernama Hyasin, diberikan misi untuk menghabisi Jin Hyuk. Dan mereka saat ini udah menunggu kedatangan Jin Hyuk di gate Pulau Zulu dengan ditemani pula oleh gatekeeper keluarga vampirnya yang bernama Cerberus. Sedangkan di tempat lain, Jin dan juga Gina yang sedang menaiki Honey Lizard. Pergerakan mereka terhenti tiba-tiba dan Jin bilang sepertinya kita udah dikepung oleh klan Sea Dragon. Terlihat saat ini klan Sea Dragon dengan jumlah yang besar serta para petinggi mereka berada tepat di depan Jin Hyuk dan juga Gina. Pemimpin mereka pun maju dan dia bilang, "Namaku Pesaktu, Chieftain dari suku Blue Scale. Aku udah mengawasimu sejak tadi, Kang Jin Hyuk." Namun terlihat Jin masih aja ngeles dan dia bilang kalau dia bukan Jin Hyuk. Jin Hyuk itu adalah orang yang sedang dikejar-kejar di bawah sana. Tapi ternyata mereka nggak sebodoh itu dan nggak mudah tertipu seperti yang lain. Mereka mengatakan kalau mereka udah tahu kalau Jin Hyuk adalah orang yang berada tepat di depan mereka saat ini. Pesaktu menarik pedangnya yang ngebuat Jin dan yang lainnya juga langsung berada dalam posisi siaga penuh. Dalam hati Jin bilang, padahal aku udah berhasil meningkatkan favorability dari Yojina dan sekarang ada gangguan seperti ini. Aku akan menghabisi mereka semua tanpa bersisa satu pun. Namun tiba-tiba Jin keheranan dan dia nanya ke Pesaktu, "Tapi bukankah dengan semua bualanmu barusan, kenapa hanya kau yang maju sendirian? Lagi pula suasana apa ini sebenarnya?" Jin benar-benar heran ngelihat tingkah mereka. "Ini bukan pemakaman, tapi kenapa semua orang semuram ini?" kata Jin. Pesaktu pun menjawab, "Karena kami udah tahu sekuat apa kau ini. Gak ada satupun warrior di sini yang bisa selamat kalau menghadapimu. Tapi sebagai pemimpin maka aku akan memutuskan kalau hanya ada satu nyawa yang dikorbankan di sini, yaitu nyawaku." Pesaktu mengambil ancang-ancang besar dan tiba-tiba dia menusuk perutnya sampai tertembus. Di saat yang sama pula tiba-tiba sebuah sayap keluar dari perutnya dan notif merah mengatakan, "Nyawa sang pemimpin ditawarkan untuk mensummon Guardian Deity Clan." Setelah pengorbanan sang pemimpin, sesosok Beast Guardian muncul di hadapan semua orang. Phantom Divine Beast Class Ceilia. Oke, kita berpindah ke tempat lainnya di mana para player di luar pulau. Terlihat para player sibuk melawan para Sea Beast yang menyerang dan Sea Dragon. Belum lagi pulau perimeter juga terus membesar sehingga banyak monster dari pulau tersebut yang berusaha menyelinap ke kota-kota rakyat sipil. Namun semua ini masih dalam lingkup planning ketua asosiasi. Ketuahan langsung melakukan broadcasting peringatan kepada warga agar tetap waspada. Tapi selain itu dia juga udah mempersiapkan beberapa player untuk menyambut bis-bis tersebut. Ketuahan bilang, "Tunjukkan kepada mereka makhluk menara itu kalau manusia yang berada di luar menara gak pernah berhenti untuk mempersiapkan diri atas segala sesuatu." Terlihat Teresa dan si kembar psikopat udah dalam persiapan penuh mereka sebagai penjaga pantai. Oke, kita kembali ke dalam Zulu Forest di mana salah satu dari Beast Guardian Tower of Trial udah muncul, Divine Beast Guardian Ceilia. Dengan berlinang air mata, para suku Sea Dragon bersujud di hadapan Ceilia dan mereka bilang, "Klan Sea Dragon kita diasingkan setelah kalah dalam kepemimpinan lantai. Agar kita bisa bertahan di daratan yang asing ini, kami sangat memerlukan bantuanmu, dewa penjaga dari klan Sea Dragon." Ceilia ngelihat ke sekitar dan dia bilang, "Jadi ancaman bagi klan yang kau katakan itu cukup mengerikan sampai membuat kepala suku sendiri mengorbankan nyawanya ya. Ya sudah, kalian memintaku untuk melakukan apa?" Klan Sea Dragon pun langsung menunjuk ke arah Jin Hyuk sambil berteriak, "Habisi manusia itu untuk kami. Kalau kau melakukannya, kami bisa merebut kembali benua baru ini dan mampu berkembang kembali." Ceilia ngeluarin aura dinginnya sambil bilang, "Baiklah, ku terima."
Dia pun mengaktifkan sebuah skill bernama Gaze of Void. Itu adalah efek intimidasi dan teror kepada lawan terdekat. Jina langsung mengaktifkan skill pasifnya, yaitu Mental Defense. Dalam hati Jina bilang, untunglah aku ada skill Mental Defense. Kalau enggak udah pasti aku akan langsung pingsan seketika terkena intimidasi seperti itu. Aku gak bisa diam dan menerimanya begitu saja. Sekalipun dia merupakan Divine Beast, tapi tetap aja dia adalah monster bertipe Beast. Aku harus melakukan sesuatu. Jina ngeluarin cambuknya dan mengaktifkan mantra taming ke arah Celia. Celia bilang, manusia rendahan, beraninya kau berusaha untuk menjinakkanku. Terlihat cambuk-cambuk mana milik Jina terbakar oleh api biru. Matilah, kata Celia yang langsung ngeluarin Lightning Storm ke arah Jina. Tapi Jin Hyuk udah berada di depan Jina untuk menahan serangan tersebut dan dia bilang, kurang ajar sekali kau gagak kerdil, akan kubuat kau sadar diri. Terlihat saat ini Jin memegang Guardian Beast terkuat Blue Dragon tapi versi mininya. Ngelihat itu Celia tertawa dan dia bilang, hah? Apa-apaan kadal menyedihkan itu? Kau sedang menghina aku bro. Blue Dragon dengan sangat kesal dia pun bilang, menyedihkan katamu? Jin Hyuk juga menambahkan, gak lama lagi kau akan menyesali karena udah mengatakan itu bro. Jin melemparkan Blue Dragon ke langit sambil bilang, tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Notif mengatakan for Guardian Beast. Blue Dragon memanifestasikan wujud aslinya dengan wujud sempurna di hadapan Celia. Blue Dragon bilang dengan aura intimidasinya yang sangat pekat, blasteran hina sepertimu berani sekali menyebutku kadal menyedihkan. Ternyata memang benar, saat aku sedang tertidur, para Divine Beast sudah kehilangan rasa disiplin mereka. Blue Dragon berada di hadapan Celia berkeringat dingin dan panik gak karuan. Dengan keringat yang terus membanjiri wajahnya, Celia bilang, Blue Dragon yang agung, kenapa kau muncul dari manusia itu? Blue Dragon menjawab, dia penyelamat sekaligus masterku sekarang, dan dia sama sekali bukan seseorang yang bisa kau remehkan. Sebuah teriakan dari Blue Dragon langsung mengagetkan Celia dan seluruh Sea Dragon yang ada di sana. Saat ini Celia udah merubah tubuhnya menjadi mini dan bersujud dengan kepala di tanah sambil ketakutan. Blue Dragon sendiri terlihat sangat puas. Dia senang akhirnya bisa merasakan sebagai senior karena saat ini ada beast lain yang menggantikannya sebagai posisi junior. Jina yang ngelihat pemandangan gak masuk akal itu dari tadi pun bilang dalam hatinya, apa-apaan ini? Gak hanya memanggil makhluk dengan tingkatan paling tinggi di antara 4 Guardian Beast Tower of Trial, seolah itu cuma pet summon biasa, tapi dia bahkan memegang kendali penuh atas dirinya. Jin Hyuk nyuruh Jina untuk memegang Celia, dan terlihat pula para Sea Dragon saat ini udah dalam keadaan putus asa. Peluang satu-satunya mereka untuk bertahan hidup kini udah menjadi debu. Jina pun bilang dalam hati, akhirnya apakah Jin Hyuk berniat membersihkan mereka semua? Namun Jin berjalan ke arah para Sea Dragon tersebut dan dia bilang, aku tahu betapa putus asanya kalian. Terusir dari Tower of Trial, kepemilikan lantai kalian juga direbut, menjalani hidup sebagai pengelana dari satu lantai ke lantai lainnya, dan sekarang digunakan sebagai bidak catur. Lalu pada akhirnya kalian akan musnah terbantai. Tapi akan kutawarkan kalian sebuah jalan keluar dari takdir tersebut. Bekerjalah untukku. Sebagai gantinya akan kupastikan kalian bisa hidup damai di daratan ini. Jina yang ngeliat itu langsung teringat perbincangannya sebelumnya dengan wakil dari Guild Dangun. Dalam perbincangan itu dia bilang, para player saat ini hanya berpikir kalau monster yang ada di dalam Tower of Trial hanyalah ladang EXP dan sumber loot penghasilan guild, atau sekedar musuh yang harus dihabisi untuk bertahan hidup. Tapi begitu kau sadar kalau mereka juga bernafas, mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk rekan dan menangisi sesama yang tewas, perspektifmu akan berubah. Lalu, para player yang mengubah perspektif mereka terhadap penduduk Tower of Trial adalah orang yang akan membawakan perubahan yang jauh lebih besar lagi.
Sambil mengingat kata-kata tersebut, Gina benar-benar terdiam 1000 bahasa ngelihat para suku dari Sea Dragon bersujud berterima kasih kepada Jin Hyuk. Dan seketika pula favorability Gina menembus melebihi 100% mencapai 155%. Di momen ini Jin udah menyelesaikan syarat penyelesaian skill dari Gina dan dia mendapatkan skill Mantra Taming. Sambil tersenyum ke arah para Sea Dragon, Jin pun bilang ke mereka, "Baiklah, mulai sekarang tolong kerjasamanya. Dan bisakah kau membawakanku kepada yang lain? Aku ingin segera menyapa mereka." Kita berpindah ke sudut pulau lainnya, lebih tepatnya di Spatial Teleportation Magic Circle. Para player gelombang kedua mulai memasuki pulau tersebut. Saat tiba di dalam pulau, mereka semua kaget dengan wujud asli pulau itu yang udah kayak hutan Amazon. Tapi pemimpin raid garis belakang yang bernama Song Chunhua mengatakan kepada mereka, "Hei, ini adalah wilayah musuh. Semuanya tetaplah waspada. Periksa wilayah sekitar kalian dan habisi setiap ancaman." Tiba-tiba seseorang bilang dengan paniknya, Pemimpin raid ada yang mendekat." Dan terlihat mereka semua pun langsung mengerahkan posisi bertarung mereka. Tapi ternyata yang datang ke tempat mereka adalah Yojina yang mengendarai Honey Lizard. Di pundaknya ada dewa penjaga Seilia dan bahkan ditemani oleh para Sea Dragon. Ngelihat itu tentu ketua raid sangat kaget dan dia bilang, "Hah? Yojina dari Guild Dangun? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Dengan sedikit tertawa kecil, Gina bilang, "Ceritanya panjang." Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kita kembali ke beberapa menit yang lalu. Tepat setelah para Sea Dragon diberikan kesempatan untuk hidup dan bekerja sama oleh Jin. Jin meminta mereka untuk menunjukkan tempat dari teman-teman mereka yang lain. Dan sesampai Jin dan yang lainnya ke desa Sea Dragon yang lain, maka Sea Dragon yang sebelumnya pun yang udah bersumpah setia kepada Jin menjelaskan kepada rekan-rekannya soal apa yang udah terjadi. Dan setelahnya Jin langsung mengaktifkan 3 Star Barriers Form Shift, lalu dikombinasikan dengan skill yang baru aja dia dapat, yaitu Mantra Taming. Dengan penggabungan skill tersebut, maka radius dari Mantra Taming menjadi sebuah skill area. Para monster yang terkena itu langsung patuh 100% kepada Jin. Tetapi bagi sebagian monster seperti Sea Dragon yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan efektivitas dari Mantra Taming hanya sebatas 50%. Tetapi bagi sasaran yang terkena Mantra Taming tersebut, mereka merasakan favorability yang cukup kuat terhadap casternya. Gina yang ngeliat itu dari belakang, dia bilang dalam hati sambil berkeringat, "Mustahil. Skill Mantra Taming membakar mana gila-gilaan. Dan dia menggunakannya dengan ukuran sebesar itu. Sebenarnya seberapa banyak mana yang dia miliki?" Oke, kita kembali ke timeline di mana setelah Gina bertemu dengan para player di tempat teleportation, maka Gina pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Chun Yusong. Dalam perjalanan, Gina pun bilang dalam hati, "Jika kita bisa menutup gate dan berhasil membantu suku Blue Scale atau Sea Dragon menetap di pulau ini, maka dapat dipastikan kalau hari ini akan dikenang sebagai hari yang bersejarah. Langkah pertama antara manusia dan penghuni Tower of Trial." Gak berselang lama, akhirnya Gina menemukan Yusong. Awalnya Yusong mengira ada musuh yang menyerang, tetapi setelah Gina menjelaskan semuanya, Yusong tepok jidat dan dia bilang, setiap saat kalau sama dia, situasi bergerak dengan sangat cepat sampai otakku nggak bisa mengikutinya. Bisa-bisanya seluruh Sea Dragon kini menjadi rekan. Yusong pun nanya lagi, terus sekarang ini apa yang sedang dilakukan si Geblek itu? Oke, kita berpindah ke pusat gunung berapi. Di sana ada beberapa penjaga dari asosiasi Demonic Human. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan oleh penyerangan para Sea Dragon di gerbang sana. Tentu di sana juga ada Jin dan dia bilang kepada mereka, "Ingat, gak ada yang boleh melewati gate ini." Jin masuk ke lebih dalam dan makin dalam dia masuk, makin besar gelombang mana asing yang dia rasakan. Jin tahu persis kalau mana ini dipancarkan oleh gate yang diciptakan oleh makhluk kuno. Dan langkah Jin terhenti di depan barrier. Jin bilang, "Ini adalah barrier khusus yang hanya bisa dihancurkan jika mengalahkan casternya." Alice pun keluar dari kalung dan dia bilang, "Kontraktor, ini adalah sebuah jebakan. Apa yang akan kau lakukan?" Sambil melangkah masuk dan tersenyum, Jin pun bilang, "Tentu aja aku akan masuk langsung." Tetap masuk di saat mengetahui ini adalah sebuah jebakan. Bukankah sensasi itu begitu mendebarkan? Alice tersenyum dan dia menjawab, "Jawaban seperti itulah yang aku harapkan darimu." Notif mengatakan, memasuki special barrier, Invitation of the Crimson Knight.
Tapi ketika mereka masuk, Alice pun langsung berkeringat dan di hadapannya ada kediaman keluarga Ataraxia. Dari atas bangunan itu seseorang bilang, "Selamat datang Wraith of Ataraxia. Aku udah menyiapkan panggung khusus untuk kita reunian. Aku reka ulang menjadi wilayah yang dulu kau kuasai. Di sini dulu di mana yang terkuat dari kita semua yaitu kau disegel. Walaupun dual shield chambernya udah hancur, tapi kekuatanmu masih nggak lengkap, bukan? Sama seperti waktu itu, aku akan menghancurkanmu di sini tanpa ampun." Tanpa basa-basi, Yacin pun langsung ngeluarin ultimate tertingginya karena dia tahu siapa yang dia lawan sekarang. Dia nggak mau kelengahannya membuatnya berakhir sama seperti yang lain. Dia berteriak, "Fallen through a centaur in net spear manifestation lightning armament." Seketika seluruh tubuh si Hyacinth ini dilapisi armor dengan petir yang menyambar-nyambar. Sambil tersenyum, Jin Hyuk pun bilang kepada Alice, "Hey Alice, kau nggak perlu mengkhawatirkan manaku. Kali ini saksikanlah pembalasan dendammu sampai akhir." Setelah mengangguk, Alice langsung mengerahkan ultimate-nya juga, Innate Spear Manifestation Individual Revelation. Dan tubuh Alice langsung terbungkus armor dengan gaya pakaian gotik, dilengkapi dengan sayap yang cukup keren juga. Dan setelahnya kedua kepala keluarga vampire ini pun langsung mengerahkan seluruh kemampuan mereka yang membuat replika bangunan vampire yang ada di sana pun hancur berantakan. Dan ledakan terjadi di mana-mana dengan kecepatan yang sangat tinggi pula tentunya. Jin yang ngelihat itu pun bilang, "Sepertinya banyak hal yang harus kalian berdua bahas ya. Baiklah kalau begitu, jadi aku akan menjadi lawanmu, Nitzeze, pemimpin asosiasi demon." Terlihat di belakang Nitzeze ada Melina dan juga Tristan. Kakek itu nggak tahu sama sekali kalau kedua bawahannya itu udah beralih posisi, bukan lagi berada di pihaknya. Nitzeze pun menjawab, "Oh, aku udah memperkenalkan diri kah sebelumnya kepadamu? Bagaimana kau bisa tahu namaku?" Sambil mengaktifkan skill Primordial Fire, Jin bilang, "Muka kau kayak gitu, siapa yang nggak tahu?" Tapi dalam sekejap skill yang dicasting oleh Jin langsung sirna seketika dan dibatalkan. Nitzeze melepaskan topengnya dan dia bilang kepada Jin, "Jujur-jujuran nih, aku sangat kesal denganmu. Dari sebelum-sebelumnya aku mendengarkan banyak informasi dari bawahanku kalau ada seseorang player yang terus-menerus menggagalkan rencana kami. Dia menggunakan skill dalam jumlah yang nggak masuk akal dan sangat menyusahkan untuk dihadapi pula. Jadi kurasa kau adalah lawan sempurna untukku." Semua skill yang sangat kau banggakan itu, mari kita lihat seberapa nggak berartinya mereka semua di hadapanku, kata Nitzeze dibarengi dengan Cerberus yang muncul di belakang mereka. Jadi kalau Mimin lihat sih, ketua demonik ini nggak memiliki kemampuan bertarung, tapi dia memiliki sebuah kartu as skill yang bisa membatalkan skill lainnya. Jadinya dia membutuhkan orang lain untuk menyerang lawannya ketika lawannya nggak bisa menggunakan skill apapun itu. Saat ini Jin Hyuk terus-menerus diserang oleh Cerberus, tapi Jin gak bisa membalas dengan skill apapun karena selalu dinetralkan. Sambil mengepalkan tangannya, Jin bilang, "Yah, kalau aku gak bisa menggunakan skill, maka..." Jin melompat ke arah Cerberus dan menghantamkannya dengan begitu kuat sampai Cerberus itu terhempas ke atas. "Maka serangan murnilah jawabannya," kata Jin. Dan seketika Jin melakukan serangan kombinasinya lagi, Nitzeze ternyata memiliki skill lain yang bernama Telekinesis. Skill itu memberikan semacam shockwave kepada Jin dan mengganggunya. Jin ngelihat ke arah Nitzeze dan dia bilang, "Udah jelas skill yang dia gunakan tadi bernama Nihilism. Begitu tetapannya terkunci ke arahku, maka semua skillku akan dinetralisasikan. Skill ini adalah skill yang sangat langka, selangka skill fusionku. Entah bagaimana cara dia mendapatkan skill tersebut, menyebalkan sekali dah." Namun tiba-tiba Jin tersenyum dan dia bilang, "Ya, biarkan dia bersenang-senang terlebih dahulu, karena waktunya untuk bersenang-senang akan segera berakhir." Kita berpindah ke tempat yang lain. Terlihat Chun Yusong sedang mengikuti jejak Jin sambil mengendus-ngendus jejak mana Jin. Lalu dia pun bilang, "Lewat sana." Dengan keheranan, Jin pun bilang, "Apa kau bisa membedakan jejak mana milik Kang Jin Hyuk?" Yusong menjawab, "Ya tentu saja. Aku udah melacak jejaknya dalam waktu yang sangat panjang dan sangat lama." Dalam hati Jin pun bilang, sebenarnya hubungan macam apa yang mereka miliki. Oke, kita pindah kembali ke pertarungan di dalam kawah gunung tersebut. Tiba-tiba Alice merasa kalau mana Jin seperti ditekan dan sedikit mengalihkan pandangannya dari pertarungannya sendiri. Ngelihat itu Yasin berteriak,
Alice, santai sekali mengalihkan pandanganmu di tengah-tengah pertarungan. Sebuah serangan tombak petir langsung dihantamkan ke tempat Alice, tapi walaupun dengan kesulitan, Alice bisa menahannya sekuat tenaga. Dan dengan secepat kilas Alice merespon menggunakan skill Vladimir Harpoon. Tombak-tombak darah muncul dalam rentetan serangan yang cukup banyak ke arah Yasin, tapi serangan itu dengan cukup gampang juga dipatahkan oleh Yasin dalam sekejap. Dan bahkan sebuah serangan petir balasan yang bernama Lightning Cliff mengenai Alice sampai dia menjerit kesakitan dan terduduk di tanah. Hyacin mendekat dan bilang ke Alice, "Kau kira dengan menghancurkan dua Seal Chamber saja cukup untuk mengalahkanku yang tanpa batasan apapun ini? Akan kuperlihatkan kepadamu puncak dari garis keturunan Sheffield Dino." Di tempat yang lainnya, di pertarungan Jin Hyuk dengan kekuatan murni, Jin terlihat mendominasi pertarungan melawan Cerberus. Sebuah uppercut yang cukup kuat dan pelintiran leher yang dahsyat langsung membuat Cerberus itu mokat. Tapi tiba-tiba notif merah muncul dan mengatakan Hell Minion menentang Death. Dan Cerberus kembali bangkit. Kakek demon pun sambil tertawa bilang, Cerberus adalah gatekeeper alam kematian. Dia nggak akan bisa mati tanpa perintah dari masternya. Dan selama aku menjaga pandanganku ke Jin Hyuk, maka dia sama sekali nggak bisa menggunakan skillnya itu. Pertarungan ini akan berlanjut sampai dia tumbang dan memohon kematian. Lalu tiba-tiba kakek demon menyerahkan sebuah belati kepada Tristan dan juga Melina sambil bilang, saat dia kelelahan disitulah kalian bergerak. Serang dia dengan ini. Belati itu adalah Torturer Blunt Blade. Sekali sabetan akan memberikan pembusukan yang mengerikan. Kakek demon bilang, aku harus mencari tahu bagaimana dia bisa tahu lebih banyak tentang Tower of Trial dibandingkan kita ini. Namun mereka semua kaget karena muncul notifikasi pihak yang nggak diundang berusaha memasuki barrier Invitation of the Crimson Knight. Barrier mendekati gangguan yang nggak terduga. Sambil tersenyum Jin bilang, apa yang membuatmu sampai selama ini? Penguntit. Chun Yusong datang masuk ke pertarungan. Dengan begitu kakek demon mulai berkeringat karena skillnya hanya bisa fokus kepada satu orang. Wah, apakah akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita dari Jin Hyuk hanya di channel Fokuser Anime. Dan stay update.